Deklarasi dukung Gibran Rakabuming Raka maju di kontestasi 2024 kini kian ramai. Padahal langkah putra sulung Presiden Joko Widodo itu masih terhalang aturan batas usia minimal capres dan cawapres. Bila mana aturan Mahkamah Konstitusi diketuk dan Gibran bisa melenggang maju, pemirsa, seberapa besar kans Gibran untuk maju di bursa cawapres? Mahkamah Konstitusi belum juga mengetukkan palu untuk menyetujui perubahan batas usia capres dan cawapres. Meski demikian, dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka agar maju di pemilu presiden 2024 terus bergemuruh. Satu persatu, komunitas pemuda atau elemen masyarakat mendeklarasikan dukungannya untuk Gibran agar maju sebagai cawapres. Akankah dukungan ini terus bergemuruh? Lantas, seberapa besar peluang Gibran agar bisa menjadi pemenang di Pilpres 2024, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, yaitu ada relawan Gibran yang merupakan Ketua Umum Beta Gibran, yaitu ada Bang Toedi Ginting yang hadir bersama kami. Selamat sore Bang Toedi. Selamat sore. Kemudian juga bergabung bersama kami saat ini dari DPP PDI Perjuangan, yaitu ada Pak Nursiwan Sujono, dan juga ada pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya. Kita ke Mas Hanta Yuda, apa sebenarnya yang terjadi? Banyaknya dukungan terhadap kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres. Bagaimana Anda membaca peta perpolitikan dinamika ke depan ini, Mas Hanta Yuda? Mas Andro, jadi melihat faktor Mas Gibran ini saya kira suara saya feedback ya. Silakan Mas, masih terdengar jelas. Ya, kalau ya, nah Gibran ini saya kira tidak bisa lepas dari ini ya, faktor di mana tidak sepenuhnya dari faktor Gibrannya, tapi lebih besar pada faktor Pak Jokowinya. Mengapa faktor Pak Jokowinya penting? Saya nanti tadi Bung Widi mengatakan ada faktor prestasi, oke, secara historis ada karena kematangan beliau sosok muda, iya. Tapi peta hari ini kita tahu di mana Pilpres peta kompetisi elektoralnya sangat kompetitif, kemudian itu juga jaraknya sangat tipis sehingga mereka membutuhkan cawapres yang kuat. Satu sisi itu petanya. Nah, di sisi yang lain kita tahu bahwa posisi Pak Jokowi hari ini memiliki tingkat kepuasan atau approval rating yang relatif sangat tinggi, kisaran 75 sampai 80%. Itu artinya potensi elektoralnya sangat besar dialihkan dukungan akan mendukung ke salah satu capres. Itu satu. Yang kedua, kita akui juga Pak Jokowi memenangkan Pilpres 2 kali. Sebelumnya, Pilkada DKI dan juga Solo, memiliki mesin-mesin politik di luar partai politik atau relawan yang relatif juga kuat, dan itu bisa menjadi potensi kekuatan politik juga. Dan yang ketiga, kita tahu Pak Jokowi adalah presiden yang sedang menjabat, tentu panglima tertinggi dari semua instrumen-instrumen kekuasaan dalam arti yang mengendalikan seluruh fitur-fitur kekuasaan di mana saatnya Pilpres berlangsung Februari mendatang, beliau sedang menjadi presiden. Sehingga posisinya seksi, memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam dinamika politik elektoral. Nah, dengan tiga faktor inilah menyebabkan Jokowi effect atau efek Jokowi menjadi penting bagi para capres dan koalisi berebut mendapatkan insentif secara elektoral. Dan realitasnya Pak Jokowi kan tidak bisa maju. Dan saat ini yang bisa Andrew, yang bisa merepresentasikan sosok Pak Jokowi paling kuat adalah Mas Gibran. Meskipun ada nama Pak Erick Thohir dianggap menteri yang dekat dengan Pak Jokowi, ada figur-figur yang lainnya. Tapi kalau disebut Mas Gibran, ya adalah yang paling merepresentasikan Pak Jokowi. Itulah yang menyebabkan partai-partai, capres-capres mempertimbangkan, semua blok politik mempertimbangkan Gibran menjadi cawapres mereka. Nah, di saat yang sama kita tahu juga misalnya yang disebut-sebut di Pak Prabowo, di sana juga sangat ini ya, kencang dinamikanya, ada dari Golkar menginginkan ketua umumnya, PKB menginginkan ketua umumnya, dan lain sebagainya. Sehingga Gibran bisa jadi dianggap sebagai jalan tengah, titik tengah kompromi yang saya kira menjadi alternatif untuk menjadi titik negosiasi. Tetapi ini kan belum tentu, rutenya belum tentu. Menunggu judicial review dulu, JR di MK, belum tentu. Kalaupun misalnya tidak dimenangkan oleh MK, tidak dikabulkan, berarti kan tidak relevan kita bicara Mas Gibran. Tapi kalau misalnya katakan ini potensi besar dimenangkan MK, juga belum otomatis pasti didukung Pak Jokowi. Faktor kedua yang menentukan
tombol Mas Gibran ini kan maju menjadi cawapres siapa atau maju atau menjadi cawapres akan dikalkulasi dengan pengalamannya. Pak Jokowi kan melihat kalkulasi kemenangan dan seterusnya, faktor-faktor positif yang disebutkan tadi ya, tapi ada faktor yang bisa negatif, misalnya isu politik dinasti, soal masih terlalu muda, pengalaman itu akan menjadi pertimbangan potensi kemenangan. Nah, faktor Pak Jokowi maju atau tidak saya kira akan menjadi rute kedua. Dan yang ketiga adalah penerimaan. Kalau yang ketiga ini penerimaan di partai koalisi relatif mudah menurut saya ya, karena jalan tengah tadi. Jadi itu judicial review. Yang kedua ada Pak Jokowi sendiri terkait dengan Mas Gibran serius akan maju atau tidak. Dan akan menjadi cawapres siapa, saya kira dia termasuk figur yang seksi ya, Mas Gibran ini, baik di blok politiknya Pak Prabowo terutama, bahkan dipertimbangkan oleh Mas Ganjar maupun Mas Anies sendiri, saya kira. Begitu, Andrew dan Tisa. Oke, Bang Nus, kita ke Mas Hanta Yuda. Kalau tadi dari Beta Gibran mengklaim bahwa sebenarnya sosok Gibran ini merupakan representasi dari Gen Z, dari milenial. Tapi kalau Mas Hanta, hitung-hitungannya apakah betul Gen Z milenial ini mendulang suara yang cukup signifikan untuk Pilpres 2024 nanti, Mas Hanta? Iya, kalau dan akan milih Gibran tidak, Mas? Pemilih-pemilih baru, pemilih pemula, pemilih muda itu sangat besar. Itu jumlahnya. Tapi kemananya memang perlu diukur lagi. Bahwa dari sisi kelebihan Mas Gibran tadi ya saya setuju, memang betul bisa dikatakan beliau representasi anak muda, respon di media sosial maupun netizen kan relatif termasuk yang tenang ya dan seterusnya. Kemudian juga punya pengalaman meskipun kurang tapi sudah pernah menangkan di Solo dan punya nama wali kota populer lah. Tapi di semua 2, 3, 4 poin itu nomor satunya bagi saya adalah pengaruh Jokowinya, karena beliau adalah putra Pak Jokowi. Jadi pengaruh Pak Jokowi yang tidak bisa dipungkiri, yang paling membuat magnet Gibran itu adalah magnet Jokowi. Jadi ibarat kalau sumber cahaya itu ya satelit, bulan, sumbernya itu ada di matahari kan, matahari itu Pak Jokowi magnet utamanya gitu. Okay. Nah, saya kira itulah faktor yang membuat itu jadi menarik. Nah, lalu tadi yang bisa tanyakan pertanyaan tadi di awal, apakah ini ke siapa? Kalau dilihat urutannya, bukan tidak perlu analisa sebenarnya perkembangan dinamika politik, urutan prioritas yang mengincar dan yang paling klop itu memang satu Pak Prabowo, kompetitornya dari PD Perjuangan. Yang kedua adalah Pak Ganjar, potensinya. Yang ketiga Anies Baswedan. Kalau secara singkat analisa saya dari bawah, Mas Anies itu peluangnya paling kecil. Kenapa? Karena secara narasi politik kan berseberangan ya, diametral. Satu mengusung keberlanjutan dari sisi Gibran karena putra Pak Jokowi, sisi yang lain Mas Anies kan sudah tegas ada perubahan, kecuali ada rekonsiliasi besar. Nah, kecil kemungkinan. Yang kedua, dari sisi Mas Ganjar ada potensi dalam politik, kita tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, betul. Tapi realitasnya pastilah PD Perjuangan punya pertimbangan, peluang kemenangan, basis ceruknya sama-sama di Jawa Tengah, irisannya sangat besar lah kira-kira. Ada ancaman stagnasi dari pertumbuhan elektoral karena basisnya sama-sama dari partai. Nah, yang paling mungkin sekarang menjadi magnet itu bersama Pak Prabowo. Apalagi disebutkan ya dari beberapa partai yang mengusung namanya masing-masing, dianggaplah Gibran bisa menjadi jalan tengah. Kita anggap menanglah judicial review soal batas minimal cawapres itu. Nah, ini yang menjadi titik tengah, dianggap menjadi solusi di antara beberapa partai mengusung nama. Dari sisi ceruk bisa melengkapi karena Pak Prabowo berseberangan dengan Pak Jokowi di 2019 yang lalu. Di 2024 pasti Pak Prabowo membutuhkan basis di luarnya, dukungan dari Pak Jokowi, dan ingin memperkuat dari sisi isu narasi yang dibangun yang ingin keberlanjutan dan seterusnya. Tapi ini saya kira tetap berpulang pada dinamika politiknya Pak Jokowi ya, yang paling menentukan apakah betul nanti Mas Gibran, kita katakanlah analisanya akan dimenangkan oleh MK soal capres misalnya ya, pengandaiannya. Lalu saya kira rutenya itu tergantung pada Pak Jokowi, akan mengkalkulasi potensi kemenangan, bagaimana hubungan PD Perjuangan. Kalau Mas Gibran bersama Mas Ganjar ya selesai urusan partai. Tapi kalau bersama dengan Pak Prabowo atau lainnya, itu ya kemungkinan besar Mas Gibran keluar dari PD Perjuangan. Itu juga akan dikalkulasi, diperhitungkan dan seterusnya. Tapi saya kira ini tetap soal terbesarnya adalah berebut Jokowi efek Jokowi, karena approval rating beliau tinggi, ingin merebut itu dari beberapa poros koalisi. Yang kedua, beda ceritanya kalau Pak Jokowi hanya 50-60% tingkat kepuasannya, karena tinggi ya itu disasar, itu satu, saling ada beberapa figur yang saling melengkapi gitu. Yang kedua tadi itu dari sisi mesin elektoral, karena pernah memenangkan, punya mesin relawan, dan dari sisi mesin politik yang seperti saya katakan tadi, beliau sebagai presiden yang sedang menjabat. Oke, baik, terima kasih Mas
Mas Hanta Yuda atas waktunya. Terima kasih juga Pak Nus dan terima kasih juga Mas Twedi sudah hadir ke studio kami. Selamat petang semuanya.